Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Purnama. Saya adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Riyadul Ulum Condong Tasikmalaya. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat yang diampu oleh dosen saya, yakni Ustadz Muhammad Ridwan, SPDI, MPD. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan. Di sini ada tasawur dan ada tasdik. Tasawur dan tasdik ini adalah pembagian dari ilmu atau dari pengetahuan. Jadi ilmu atau pengetahuan itu terbagi menjadi dua bagian. Ada tasawur dan ada tasdik. Nah, tasawur ini adalah memaknai sesuatu tanpa disertai hukum atau tanpa disertai dengan penetapan. Gitu. Nah, berbeda halnya dengan tasdik. Memaknai sesuatu itu disertai dengan hukum atau disertai dengan penetapan. Tasawur ini biasanya itu disusun hanya dari satu kata atau dari satu prasa yang belum sempurna, yang belum menjadi klausa. Jadi bukan kalimat tasawur itu. Nah, kemudian tasawur ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tasawur doruri, ada tasawur nadhari. Tasawur daruri. Daruri itu maksudnya nyambung dari tasawurnya. Jadi memaknai sesuatu tidak disertai penetapan, daruri, tanpa memerlukan fikir yang panjang. Jadi ketika misal ada kata air, maka pikiran kita itu langsung terdeskripsi. Tasawur itu kan pendeskripsian. Ketika ada kata air, maka di pikiran itu langsung terbayang air itu seperti apa, air itu bagaimana, langsung terbayang. Nah, itu tasawur doruri tanpa memikirkan, kan? Kemudian ada tasawur nadhari. Tasawur nadhari ini memaknai sesuatu tidak disertai penetapan, tidak disertai hukum. Nadhari untuk sampai pada pemahaman itu membutuhkan pemikiran, untuk membutuhkan dalil, membutuhkan penjelasan. Seperti misal, ketika kita mendengar kata isim, maka di pikiran kita, isim itu seperti apa, tapi untuk sampai pada pemahaman isim, itu butuh penjelasan. Misal dijelaskan dulu bahwa isim itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'an. Misal dijelaskan dulu, baru sampai pada pemahaman tersebut. Nah, itu tasawur nadhari. Kemudian penjelasan yang kedua tentang tasdik. Tasdik pun sama, terbagi menjadi dua bagian. Ada tasdik doruri dan tasdik nadhari. Tasdik itu memaknai sesuatu disertai dengan penetapan hukum. Doruri, untuk sampai pada pemahaman itu, kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Jadi langsung, otak itu langsung sinkron. Misalkan, ada kalimat, apa itu panas? Nah, apa itu panas? Api itu panas. Api ini adalah kata yang dihukumi bahwa api itu panas. Nah, gitu kan? Kemudian sampai pada pikiran api itu panas tanpa memerlukan dalil. Karena kita juga tahu bahwa tidak ada api yang dingin. Api itu pasti panas. Atau misal contoh lagi, es itu dingin. Nah, untuk sampai pada pemahaman bahwa es itu dingin, tidak perlu memerlukan dalil. Nah, cukup ketika mendengar langsung paham. Juga ini tasdik ini perlu digarisbawahi, tasdik ini memaknai suatu hukum dengan disertai penetapan bahwa api itu panas, es itu dingin, begitu. Kemudian ada tasdik nadhari. Nah, tasdik nadhari itu memaknai suatu hukum disertai dengan penetapan, gitu. Tapi untuk sampai pada pemahaman tersebut membutuhkan waktu, membutuhkan penjelasan, membutuhkan dalil. Contoh, bumi mengelilingi matahari. Tasdiknya, hukumnya, yaitu hukumnya bumi itu mengelilingi matahari. Nadharinya, untuk sampai pada pemahaman bahwa bumi itu mengelilingi matahari, itu kan kita perlu belajar, kita perlu penjelasan. Makanya ada ilmu astronomi, butuh penjelasan tersebut.
Itu makna dari tasdik nadhari. Nah, tasdik ini berbeda dari tasawur. Yang mana perbedaannya tasawur ini disusun dari satu kalimat atau frasa. Tuh. Kalau tasdik, kalau perbedaan antara tasawur dan tasdik. Tasawur ini biasanya disusun dari satu kata atau frasa. Jadi belum menjadi kalimat. Sedangkan tasdik itu disusun dari kalimat, dari klausul, gitu kan? Api itu panas, kalimat. Ini sudah sempurna. Kalau dalam kitab Jurumiyah bab kalam itu ada yang disebut mufid. Api itu panas. Bumi mengelilingi matahari. Itu sudah menjadi kalimat. Bukan frasa lagi. Bukan terdiri dari kata lagi. Itu perbedaan yang sangat signifikan antara tasawur dan tasdik. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.